Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fisiologi PJKR Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rehananda Chandra Madani, NIM 166. Saya Inga Indah Wijayatri, NIM 179. Saya Diami Amara, NIM 182. Saya Gilang Apradisa Saputra, NIM 158. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses pembentukan energi. Saya Inga Indah Wijayatri akan menjelaskan tentang kreatin fosfat, glikolisis aerobik, dan glikolisis anaerobik. Yang pertama, kreatin fosfat merupakan senyawa energi tinggi dibangun ketika otot sedang tidur dan berfungsi sebagai cadangan pelepasan energi tinggi yang cepat. Untuk resintesa ATP dari ADP plus fosfat adalah kreatin plus fosfat plus energi, hasilnya adalah kreatin fosfat. Pada semua olahraga, ATP pada kreatin fosfat memegang peranan yang penting. Sumber energi olahraga yang penting itu misalnya adalah sprint bolak-balik atau sprint berkali-kali. Yang kedua, glikolisis. Glikolisis adalah langkah pertama pembentukan ATP yang berlangsung di luar sitosol dari mitokondria, menggunakan glukosa sebagai sumber energinya. Lalu, glikolisis dibagi menjadi dua, yaitu glikolisis aerobik dan glikolisis anaerobik. Glikolisis aerobik adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen dalam glikolisis aerobik. Produk akhirnya adalah pirufat, ditransfer ke mitokondria untuk memulai siklus asam sitrat. Oleh karena itu, produk akhir dari glikolisis aerobik ini adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu glikolisis anaerobik, yaitu terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen atau tidak memiliki mitokondria. Dalam hal ini, NADH dioksidasi menjadi NAD+ dalam sitosol dengan mengubah pirufat menjadi laktat. Glikolisis anaerobik ini menghasilkan 2 ATP plus 2 laktat plus 2 H2O plus 2 H+ dari satu molekul glukosa. Glikolisis anaerobik ini menghasilkan laktat yang mengurangi pH dan menginaktasi enzim. Sini saya akan menjelaskan perbedaan antara glikolisis aerobik dan glikolisis anaerobik. Glikolisis aerobik itu terjadi jika lingkungan itu kaya akan oksigen. Jika anaerobik itu terjadi di lingkungan yang kurang oksigen. Lalu, yang kedua perbedaannya, glikolisis aerobik itu lebih efisien karena menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan anaerobik. Lalu yang ketiga, aerobik itu terjadi hanya di eukariota, jika anaerobik itu terjadi di kedua prokariota dan eukariota. Terus perbedaan yang keempat yaitu glikolisis aerobik itu hasil akhirnya adalah pirufat, sedangkan anaerobik itu hasil akhirnya adalah laktat. Perbedaan yang kelima, glikolisis aerobik itu menghasilkan 36 sampai 38 ATP per molekul, sedangkan anaerobik itu hanya menghasilkan 2 ATP per molekul. Perbedaan yang terakhir yaitu pada glikolisis aerobik, pirufat oksidasi menjadi asetil-CoA, lalu di anaerobik, pirufat direduksi menjadi laktat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembentukan energi. Saya akan menjelaskan pada tahapan siklus Krebs dan dekarbonisasi oksidatif. Pertama, kita awali dari respirasi sel. Respirasi sel diawali oleh glikolisis. Glikolisis sendiri adalah pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 1 molekul asam pirufat. Proses glikolisis ini bisa dilakukan tanpa oksigen, yaitu artinya respirasi anaerob. Apabila tanpa oksigen, bukan asam piruvatlah yang dihasilkan, namun justru asam laktat yang dihasilkan.
Senyawa inilah yang membuat otot-otot kita menjadi pegal saat selesai beraktivitas. Jadi apabila pegal bisa jadi kekurangan oksigen untuk menghasilkan energi yang cukup. Asam pirufat memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap siklus Krebs. Siklus Krebs memerlukan oksigen. Dalam arti ini merupakan respirasi aerob. Terdapat molekul NADH yang membutuhkan O2 agar teroksidasi menjadi NAD+ dan menghasilkan energi dalam ATP. Tahapan dalam siklus Krebs ada dua, yaitu persiapan dan siklus Krebs itu sendiri. Mari kita bahas yang pertama, yaitu persiapan atau dekarbolisasi oksidatif. Setelah glikolisis di mitokondria terjadi, sel tubuh melanjutkan persiapannya sebelum benar-benar ke siklus Krebs. Asam pirufat atau C3H4O3 mengalami oksidasi dan berubah menjadi asam asetil koenzim A atau kosetil CoAA. Proses ini disebut dekarbolisasi oksidatif atau reaksi oksidasi penyebab berkurangnya karbon, mengubah NAD+ menjadi NADH. Perlu diketahui juga, asetil CoA merupakan bahan baku dari siklus Krebs. Yang kedua, tahapan siklus Krebs. Prosesnya melalui dekatalisasi atau dipercepat oleh laju enzim. Asetil CoA bergabung bersama asam oksalatat membentuk asam nitrat. 2 asetil CoA plus 4 oksalaasetat sama dengan 6 karbon asam nitrat. CoA merupakan bahan baku dari siklus Krebs. Yang kedua, tahapan siklus Krebs. Prosesnya melalui dekatalisasi atau dipercepat oleh laju enzim. Asetil CoA bergabung bersama asam oksalatat membentuk asam nitrat. 2 asetil CoA plus 4 oksalaasetat sama dengan 6 karbon asam nitrat. Asam nitrat mengalami reaksi oksidasi secara berulang-ulang dan terus-menerus, karena itu dinamakan siklus. Hasil dari siklus Krebs sendiri adalah pertama, karbon, kedua, NADH, kedua, FADH2, dan ATP. Perlu diketahui juga, satu molekul asetil CoA menghasilkan 3 molekul. Jadi rangkumannya, asetil CoA plus 2 asam oksaasetat menjadi 2 asam nitrat plus NADH, 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP. Total ATP yang diperoleh satu glukosa yaitu 38 ATP. Kondisi ini hanya terjadi pada keadaan normal atau ideal, yaitu ketika cukup oksigen dan sel bekerja dengan maksimal. Faktanya, satu glukosa paling sering menghasilkan 29 sampai 30 ATP saja. Sekian penjelasan dari saya. Yang ketiga, transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasis oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh disimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob dan
respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa yang menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan menghasilkan sisa air dan karbodioksida. Sedangkan respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen dengan hasil akhir berupa asam laktat pada hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme, dan alkohol pada jamur Barsel 1 years. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob lebih banyak 36/30 ATP dibandingkan energi yang dihasilkan melalui respirasi anaerob 2 ATP. Oleh karena itu, tubuh selalu mengutamakan terjadinya respirasi aerob dibandingkan anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. NADH akan melepaskan elektron E kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dan matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan kepada ubicunion, kemudian elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang yang antar membran. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Jadi kesimpulannya adalah satu NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Sedangkan satu molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Yang keempat, pembentukan energi. Secara garis besar, proses kimiawi yang ada dalam tubuh kita dinamakan metabolisme. Metabolisme sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri proses perubahan molekul-molekul yang besar atau kompleks menjadi lebih kecil atau lebih sederhana. Biasanya diubah menjadi bentuk energi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar reaksi anabolisme. Proses molekul-molekul yang kecil atau sederhana dibentuk menjadi molekul-molekul yang lebih besar dan lebih kompleks. Prosesnya, makanan yang kita makan akan masuk ke organ pencernaan dan akan dipecah oleh yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino sendiri digunakan sebagai sumber energi jika tubuh membutuhkannya. Selain itu, asam amino dapat didaur ulang untuk pembentukan protein atau dioksidasi menjadi urea. Selain protein, reaksi katabolisme juga memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sesederhana itu dirubah melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis hingga menghasilkan energi. Sementara lemak akan melalui proses pemecahan hidrolisis yang akan menghasilkan dan gliserol, yang nantinya akan melalui reaksi glikolisis dan biokimiawi lainnya hingga terbentuk energi. Energi yang dihasilkan dari proses tersebut akan disimpan dalam bentuk molekul adenosin trifosfat atau ATP. Banyak aspek metabolisme sel, baik anabolisme maupun katabolisme yang berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi yang berguna sebagai bahan bakar proses metabolisme tubuh. Proses katabolisme sendiri sangat penting bagi tubuh karena dengan energi
jantung dapat berdetak dan dapat mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, kerja ginjal, paru-paru, pencernaan, dan metabolisme tubuh lainnya dapat bekerja dengan optimal untuk memelihara kesehatan tubuh dan kesehatan hidup. Sekian dari kelompok kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.